Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Firdiani, NIM G14170015. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pengikut terhadap Postingan Instagram Rachel V-nya menggunakan metode Importance Performance Matrix Analysis. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Insinyur Aam Alamudi MSI dan Ibu Yeni Anggraini SSI MSI. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metode, tinjauan pustaka, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Instagram merupakan salah satu aplikasi media sosial untuk berbagi foto dan video yang paling banyak digunakan. Penggunaan Instagram hingga saat ini hampir mencapai 1 miliar pengguna dari seluruh dunia, menurut Jeko 2018. Semakin menarik postingan Instagram seseorang, maka semakin banyak pula pengikut yang didapatkannya. Salah satu pengguna Instagram yang menarik dan menginspirasi adalah Rachel V-nya dengan lebih dari 5,1 juta pengikut, terhitung hingga November 2020. Melalui postingannya, tak sedikit yang terpengaruh tentang apa yang ia posting, ataupun untuk sebuah produk. Maka dari itu, ia sering disebut dengan influencer. Melalui akunnya, ia juga menyediakan jasa iklan dan promosi yang disebut dengan endorsement. Menurut Shim 2003, celebrity endorsement adalah memanfaatkan seorang artis, public figure, entertainer, atau influencer yang memiliki kemampuan di bidangnya untuk mempromosikan suatu produk yang akan mendukung produk yang dipromosikannya. Maka dari itu, akan dianalisis postingan Instagram Rachel V-nya untuk melihat postingan yang menarik bagi masyarakat dan minat beli terhadap produk endorsement. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jenis postingan yang diharapkan oleh mahasiswa FMIPA IPB terhadap postingan Instagram Rachel V-nya dan melihat daya tarik konsumen terhadap produk endorsement Rachel V-nya. Metode yang digunakan adalah metode Important Performance Matrix Analysis atau disingkat dengan IPMA. IPMA merupakan perluasan dari metode kepentingan dan kepuasan. Metode lain yang menggunakan analisis kepentingan dan kepuasan adalah IPCSI atau Customer Satisfaction Index. Metode IPMA pertama kali diperkenalkan ke dalam domain pemasaran oleh Martilla dan James pada tahun 1977 untuk membantu khalayak sasaran mengidentifikasi dan menilai atribut produk atau jasa tertentu berdasarkan kepentingan bagi penikmatnya dan melihat dampaknya terhadap organisasi secara kinerja keseluruhan, menurut Prajogo 2011. Data yang diperoleh kemudian dipetakan ke dalam diagram Kartesius seperti gambar berikut. Untuk kuadran 1, peubah yang berada di kuadran ini merupakan peubah yang dirasa penting namun performanya tidak terlalu bagus. Peubah-peubah tersebut perlu dilakukan peningkatan secara terus-menerus sehingga performanya menjadi lebih baik. Pada kuadran 2, peubah-peubah di kuadran ini dianggap penting dan performanya sudah dikatakan baik. Peubah-peubah yang berada di kuadran ini patut dipertahankan. Selanjutnya pada kuadran 3, peubah yang berada di kuadran 3 adalah peubah yang tidak terlalu penting dan performanya tidak terlalu bagus, sehingga perlu dipertimbangkan lagi dalam melakukan perbaikan. Yang terakhir, pada kuadran 4, peubah yang berada di kuadran ini adalah peubah yang tidak terlalu penting dianggap masyarakat, namun dijalankan dengan baik, dengan performa yang maksimal, sehingga dikatakan berlebihan. Postingan dalam bentuk peubah ini perlu dikurangi, agar postingan tersebut lebih efisien dan tidak membosankan. Selanjutnya adalah data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil melalui kuesioner online dan disebarkan melalui media sosial. Ketentuan responden merupakan mahasiswa aktif FMIPA IPB dan merupakan pengikut Rachel V-nya minimal 6 bulan terakhir. Jumlah responden penelitian ini adalah minimal 100 responden. Peubah-peubah yang digunakan adalah sebagai berikut, di mana peubah-peubah ini diadaptasi dari berbagai bentuk postingan Instagram Rachel V-nya yang beberapa ada dikelompokkan ke dalam highlight di Instagramnya. Berikut contoh highlight Instagram yang ada di akun Instagram Rachel V-nya. Prosedur analisis data. Yang pertama yaitu pembuatan kuesioner penelitian pendahuluan. Selanjutnya praproses dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian menggunakan peubah yang valid dan reliable, dilakukan penyusunan kuesioner. Selanjutnya analisis deskriptif, dan kemudian baru melakukan analisis important performance menggunakan matriks analisis, kemudian dibandingkan dengan IPCSI. Selanjutnya interpretasi hasil. Tinjauan pustaka. Purposive sampling.
Menurut Sugiono 2018, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria pengguna Instagram yang menjadi responden setidaknya mengikuti Instagram Resolve-nya minimal 6 bulan terakhir yang merupakan mahasiswa IFMIPA IPB. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang mengacu pada metode untuk meringkas data yang dikumpulkan dari sampel atau populasi. Ringkasan tersebut biasanya terdiri dari grafik dan angka-angka seperti rata-rata dan persentase menurut Agresti 2012. Uji validitas. Uji validitas merupakan pengujian untuk melihat apakah peubah yang digunakan pada kuesioner sudah bisa mengukur apa yang seharusnya diukur, menurut Sugiono 2010. Uji validitas dihitung dengan menghitung koefisien korelasi antar subjek pada item pertanyaan dan dibandingkan dengan total nilai untuk setiap peubah. Apabila R hitung besar dari R tabel atau nilai signifikansi kecil dari alfa, maka peubah tersebut signifikan dan menunjukkan peubah tersebut memiliki konsistensi dan mengukur aspek yang sama. Rumusnya sebagai berikut, di mana R merupakan koefisien korelasi, dan N merupakan jumlah contoh dalam penelitian, X merupakan skor pertanyaan, dan Y merupakan skor total responden N dalam menjawab seluruh pertanyaan. Uji reliabilitas. Menurut Arikunto 2010, reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu peubah cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena peubah tersebut sudah dikatakan baik. Kuesioner dapat dikatakan reliable apabila dicobakan secara berulang pada kelompok yang sama dan akan menghasilkan data yang sama. Untuk penelitian ini, uji reliabilitas yang digunakan adalah teknik Cronbach-Alpha, di mana rumusnya sebagai berikut. R hitung merupakan koefisien reliabilitas alfa, dan K itu jumlah item pertanyaan, sigma kuadrat B merupakan varian butir, dan sigma kuadrat T merupakan varians total. Untuk menentukan suatu peubah reliable atau tidak, dapat dilihat pada nilai R hitung yang dikonsultasikan dengan nilai R tabel. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.